Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan terus semangat belajar. Berjumpa lagi kali ini dalam Mari Belajar Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks cerita inspiratif. Di dalam video kali ini kita akan mengupas tentang struktur teks cerita inspiratif. Sebelum masuk ke dalam materi lebih lanjut, Ibu akan membacakan sebuah cerita. Simak baik-baik ya. Suatu ketika, hiduplah seorang anak lelaki yang memiliki masalah pengendalian emosi. Ketika marah, anak lelaki tersebut sering mengucapkan kata-kata menyakitkan yang tidak dipikirkannya terlebih dahulu. Ketika semua anggota keluarganya sudah menyerah dengan temperamen si anak, sang ayah memberikannya sekantong besar paku. Ia meminta si anak memaluk paku, satu batang paku, ke sebuah pagar kayu setiap kali ia merasa marah. Pada hari pertama, si anak memaluk 40 batang paku ke pagar. Dalam beberapa minggu, seiring dengan meningkatkan kemampuan anak itu mengendalikan amarah, jumlah paku hariannya semakin berkurang. Ia menemukan bahwa lebih mudah mengendalikan amarah daripada memalu paku-paku itu ke pagar puluhan kali sehari. Akhirnya, datanglah hari di mana si anak tidak memaku pagar sama sekali. Senang dengan kenyataan tersebut, anak itu memberitahukan ayahnya bahwa hari itu ia mampu mengendalikan emosinya. Sang ayah lalu meminta anaknya mencabut paku, satu paku untuk satu hari tanpa amarah. Anak yang kini nyaris tidak pernah marah itu menuruti ayahnya, dan pada suatu hari ia pun berhasil mencabut semua paku di pagar. Hari itu sang ayah menggandeng tangan anaknya dan menuntunnya ke pagar. "Kamu telah berhasil, anakku," katanya. "Kamu sekarang mampu mengendalikan amarah. Tapi lihatlah lubang-lubang di pagar ini. Pagar ini tidak akan kembali seperti semula. Ketika kamu menyemburkan kata-kata dalam kemarahan, kata-katamu akan meninggalkan luka di hati orang lain. Seperti itulah keadaannya jika kamu menusuk seseorang dengan pisau. Tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, lukanya akan tetap ada. Pastikan kamu memikirkan hal ini ketika marah, untuk mencegahmu mengatakan sesuatu yang nantinya akan kamu sesali." Bagaimana anak-anak setelah mendengar cerita itu? Kalian menyimak baik-baik ya tadi ya. Apakah kalian tergugah? Kalian terkesan? Atau terinspirasi? Adakah hal baru yang kalian dapatkan? Atau kalian ingin meneladani tokoh di dalam cerita tersebut? Nah, anak-anak, teks cerita inspiratif adalah satu bentuk prosa yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Nah, teks cerita inspiratif ini memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah teks cerita inspiratif biasanya memiliki tema tertentu yang dapat dikembangkan menjadi sebuah kisah yang menarik. Yang kedua, teks cerita inspiratif mempunyai alur cerita sehingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan. Lalu, teks cerita inspiratif bersifat naratif karena menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat memberikan inspirasi bagi siapapun yang membaca kisah tersebut. Teks cerita inspiratif mempunyai amanat atau pesan yang hendak disampaikan kepada pembacanya. Dan ciri yang terakhir adalah teks cerita inspiratif umumnya menceritakan kisah hidup seorang tokoh yang dapat menjadi suri tauladan bagi pembacanya. Nah, tokoh dalam teks cerita inspiratif ini dapat berupa tokoh yang ada dalam kehidupan nyata ataupun tokoh rekaan. Teks cerita inspiratif mempunyai struktur. Strukturnya, yang pertama adalah orientasi atau pengantar cerita.
resolusi, yaitu bagian peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Dan yang terakhir adalah kodah, penutup cerita atau simpulan dan pesan moral. Nah, kita lihat ya cerita tentang paku dan amarah tadi. Seperti yang kalian lihat di depan layar kalian masing-masing. Ada bagian orientasi, bagian perumitan masalah, bagian komplikasi, bagian resolusi, dan bagian kodah. Mudah bukan anak-anak memahami struktur teks cerita inspiratif? Semoga kalian paham ya dengan apa yang Ibu jelaskan kali ini. Terima kasih, sampai di sini penjelasan Ibu. Kita akan berjumpa kembali dalam Mari Belajar Bahasa Indonesia dalam video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.